Misalnya jihad melawan komunis, ini kan baru ramai ya masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajian, ketemu beberapa kiai kajian. Ini rumah tenang ya, sama gue pengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut itu, anda katut duit, katut harga macam-macam. Normal. Mengenai kurang katut ya kelainan, biasa mau. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Gimana seneng gue aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini rumah terang. Awas jangan salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penceritaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begini. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum dizalimi sekali. Misalnya ada orang yang dizalimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena dizalimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh ini rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, ya salah. Jadi ini madlum, ya orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sengimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan tasruju min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan, yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti berpisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus percaya. Saya itu lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit ke 1 juta, baru gue satu ini gue injek-injek. Bos barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini, pengeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang dizalimi di Indonesia misalnya komunis, misalnya kalau itu saja yang mesti benar teori kalau dizalimi, bisa saja mereka yang zalim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya terus kamu simpati neraka, jadi simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Mansum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajat. Rata-rata ulama itu diangkat derajat. Kayak pulau nanti ya, pangpan rukin apa ya? Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang pangpan rukin akan jotosi mutofa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buah. Ayo, sing nemri kabeh tak menjadi semua bro. Boleh kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijiti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, semuanya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, merokok. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat hakin, aliyah nahya, wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, ngenyek panitia baru untuk salam tempel mulai. Jeng PKI urunan sama rata, sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Jengkal untuk duit keturunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, sudah lagi ya ibu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan GPI. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimat hakin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu. Mulai kalau sempurna atau izin dulu ini ampun soalku. Soalnya kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Dan tak baru sebelum Gus Bayu arti sosial repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin ali anafiyah wa ali hanabu wa ali anafatu insyaallah ta'ala minal. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abdullah Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi rasanya lomane Abdullah lahirin Nabi sing kiai. Abdullah Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Fasilitasi soko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abdullah.
Gue tahu kan pas lahirin Nabi ya ngaji aku. Tahu kan mau selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Firaun. Pakai uangnya Firaun. Dan Firaun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Firaun iman, kata Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngadani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Firaun yang salah ya diingat, ya, meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya, kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelaslah ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi Pak harus ngaji tauhid itu senang. Makanya pulau itu kadang-kadang senang, kayak santri sengrak roda pulau. TV itu rapi kaki, lo ya api. Saya kan pemerintah lah, sementing ngaji lima, terus salah nih ya pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati senang tamu, bukan karena saya cinta. Agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue senang ngaji Quran, ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Terus gak kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kenal aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gedungnya semua. Jadi utama orang kerja majrun filas, pokoknya pikirannya harus majrun filas. Terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majrun filas. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Filas. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan enggak ya. Sing servisnya kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu
nopo ya. Ulama termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan hasil silaturahmi musuhnya, tapi itu berlebihan. Karena ini jauh ngaji sampean naruhan Jogja Rago, baru naruhan berkumpul anak kumpul soalin dan kampung aja begini maksudnya karena itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya, wayana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting, tapi kalau ini di servis sosial repot. Yaitu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan, bertarian masjid mudah terjebak, dari itu nuzul Quran. Wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone orang tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangeran ayo, nyabu sidik-sidik, juga ayo nyanyi opo. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi, cok, ini amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baru yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kata sekolah nanti? Supaya ngaji, serasa panggung, tak tolong kita, MC bayar. Jangan, ini misalnya terpaksa ngono masjidnya benar setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, jadi samohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang pertama. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yuraro carane. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas dengan Islam. Yo. Andaikan nyata nanti setelah mati, ora ono apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jadi Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak rawon rokok suatu sing untung kowe tok aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ra kowe tok aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener. Tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora. Akhirnya iya bener juga. Saking cerdas sih. Kulo apal kata-katane Sayyidina Inka nama taqulu haqqan faqat takhallastu wa takhallasna. Faqat takhallasta wa takhallasna. Masuk ben ora ono hisab, rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Lama padha-padha bebas urusan. Tapi nek sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Ulama itu saja itu dicakap elek, cuma orang ulama terjalan ngendikan. Akhirnya yang menghadapi wong elek itu cangkem. Gak ngono barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diopong geni susah ya opo kan ora panas semua materi ini setan kok geni diopong geni ora opo. Ya ini sekarang mau yang kemelek lemah saurna rai. Barang mau pilih. Lu woi, kowe jare kalau materi lemah kok lor. Tapi kalau orang cover jadi ada ajaran ulama senjata kemelek. Tapi kok nak kowe tetap ulama darane ngendikan. Ayo saking mangkel ulama wae wong sing takok disapuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok. Tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas nopo gurunya berarti berbeda.
Syabul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad itu berapa jam nggak dipenuhi? Mentang, padahal hubungan kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya zaman kan enggak. Ngaji bagi ya, kita di sini terus rapati di Wongno muto. Nah kiai nabi, ngomong mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik. Berarti mulai kiai singkot apa itu rapati berpenjelasan bukan apa-apa. Jadi berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alih anak ya. Karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahi hujjatul baligh atau istilah watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad didebat sama orang-orang kafir, jawab kul atuhajuna fillah atau warabuna warabukum malana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena ibarat posisi di goli. Repot, paham sih maksudnya? Bukan orang. Pantas bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye. Kalau orang Yahudi itu mazlum teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditertimi. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebat Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya boleh kujal hakku aja kalau jadi kujal hakku wa ma yubdil batil wa ma yurid. Enggak bakas sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus pengiran lagi yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Enggak. Mestinya gue tetap anut sing utang bayar lah, wes keliru lah tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mengaku rasa mau busuk kita mau perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma ketemu musuh kualat. Serap kusuk, kowe lagi ora iso duwe hujah dadi kan. Makanya itu ahli hadis, orang kusuk diwamu. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau serius sekali karena kalau risau, bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayah.